Selamat datang kembali. Kali ini kita akan langsung menyelami satu bab spesifik dari materi yang Anda bagikan ya. Bab 17, Anda Bukan Tuhan, dari buku The Secret Side of Wealth. Judulnya langsung bikin, wah penasaran ya. Tujuan kita hari ini adalah membedah intisari bab ini, mengungkap perspektif uniknya tentang kekuatan sejati manusia, terus gimana manifestasi bekerja menurut penulis, dan posisi kita di skema besar alam semesta. Oke, mari kita mulai deh penjelajahan ini. Sip. Yang langsung terasa beda di sini tuh gimana bab ini secara tegas menantang gagasan yang cukup populer loh di beberapa kalangan spiritualitas modern yang sering disebut komunitas zaman baru atau New Age itu, yang bilang kita ini pada dasarnya adalah Tuhan. Nah, penulis menganggap keyakinan semacam itu justru bisa berbahaya. Menarik banget pendekatannya. Jadi bukan cuma gak setuju, tapi melihatnya sebagai potensi bahaya. Gimana tuh penulis menjelaskan bahayanya, dan gimana dia membedakan ini dari gagasan kalau kita mungkin punya percikan ilahi gitu. Kan sering dengar juga ya. Betul. Penulis berpendapat bahwa keyakinan kita adalah Tuhan itu bisa bikin kita lepas dari tanggung jawab personal. Terus, ya lepas dari realitas di dimensi ini. Analoginya cukup jelas sih. Kita mungkin punya percikan ilahi, kayak satu batu bata itu bagian dari rumah. Tapi itu nggak menjadikan kita keseluruhan rumah itu. Atau dalam hal ini, Tuhan. Justru, menurut penulis, semakin kita sadar dan membersihkan program bawah sadar kita, semakin jelas bahwa kita nggak sebanding gitu sama Sang Pencipta dalam realitas ini. Bahayanya, yaitu potensi arogansi sama delusi yang bisa muncul. Gitu kira-kira. Oke. Jadi ada penekanan pada kerendahan hati tapi sekaligus pengakuan potensi ya. Terus gimana dong letak kekuatan kita yang sebenarnya menurut bab ini, kalau bukan sebagai Tuhan? Nah, ini bagian pentingnya nih. Meski kita bukan Tuhan, bab ini bilang manusia itu makhluk yang sangat kuat, bahkan unik. Disebutkan bahwa manusia punya koneksi langsung ke Sang Pencipta. Sesuatu yang, menurut teks ini ya, membuat entitas lain di alam semesta, wah ini disebutin contohnya kayak makhluk luar angkasa, jin, dan lainnya, itu merasa iri. Implikasinya kan gede ya, kita punya akses ke sumber kekuatan dan kreasi yang luar biasa, tapi seringkali kita nggak sadar, atau malah ya menyia-nyiakannya gitu. Dan ini nyambung ke soal distraksi yang tadi Anda sebut ya. Apa aja sih yang dianggap penulis sebagai pengalih perhatian utama yang bikin kita lupa potensi unik ini? Penulis nyorot macam-macam sih. Mulai dari narasi kalau alien yang ciptain kita, terus gagasan kita hidup dalam simulasi komputer, sampai pemujaan AI seolah-olah itu Tuhan. Bahkan, beberapa praktik ritual keagamaan yang kaku, yang menurut penulis, lebih fokus ke formalitas luar aja. Kayak doa lebih banyak, suara lebih keras, janggut lebih panjang, atau salib lebih besar. Gitu-gitu, dianggap bisa menjauhkan kita dari esensi spiritual yang sebenarnya. Yaitu, ya koneksi langsung tadi. Intinya, apapun yang bikin kita nyari kekuatan atau jawaban di luar diri kita dan koneksi unik itu. Wah, ini pemikiran yang cukup menantang status quo di banyak area ya. Terus gimana dong dengan konsep manifestasi? Ide kalau kita bisa mewujudkan keinginan jadi kenyataan. Gimana bab ini membahasnya? Apalagi setelah negasin kita bukan Tuhan. Nah, justru karena kita bukan Tuhan, manifestasi di dimensi fisik ini, menurut penulis, perlu lebih dari sekedar angan-angan atau afirmasi doang. Perlu tindakan nyata. Ini proses aktif belajar mencipta, membangun, bertumbuh, yang melibatkan latihan mental dan fisik. Hukum universal kayak memberi untuk menerima, itu ada dan sederhana, tapi banyak orang susah banget menerapkannya. Kenapa? Karena kehalang sama program destruktif di alam bawah sadar mereka. Keyakinan-keyakinan yang membatasi kayak saya nggak pantas sukses atau uang itu jahat, yang tanpa sadar malah narik hal negatif gitu. Penting banget di sini. Penulis bahkan bilang ketertarikan Anda sama ide-ide ini aja udah nunjukin kesiapan pikiran Anda buat nyerap kebijaksanaan kuno ini ya. Ini dianggap kayak keuntungan awal yang signifikan gitu. Karena langkah pertama dan mungkin yang paling susah itu ngenalin dan mulai bongkarin program bawah sadar yang merugikan itu. Tepat sekali. Dan selanjutnya, bab ini nawarin perspektif menarik soal hidup itu sendiri. Kayak sebuah permainan atau pengalaman, wajar kok kalau saat ini Anda pengen hal-hal material, uang, kesenangan, kemewahan. Penulis nggak ngelarang, semua itu bagian dari pengalaman di taman bermain ini. Pesannya tuh, nikmatilah, alami sepenuhnya, tapi jangan sampai terikat secara berlebihan. Kuncinya yaitu, tetap nyambung sama esensi sejati Anda.
inti diri Anda yang lebih dalam dari sekedar pengalaman duniawi. Kenapa menjaga koneksi sama esensi sejati itu penting banget, terutama pas kita lagi asik nikmatin permainan kehidupan material ini? Karena, kata penulis nih, bakal ada saatnya datang panggilan menuju tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Alasan fundamental kenapa Anda ada di sini. Panggilan ini mungkin datangnya tiba-tiba, pas nggak diduga, dan nggak akan terus-terusan datang loh. Nah, buat ngenalinnya itu butuh kesadaran diri dan keterhubungan sama esensi sejati tadi. Tanpa koneksi itu, kita mungkin kelewatan, terlalu sibuk sama permainannya. Diri sejati Anda itulah yang bakal tahu kapan waktunya pindah fokus atau masuk ke babak selanjutnya hidup Anda gitu. Oke, jadi ada semacam perjalanan ya dari nikmatin kreasi duniawi menuju pemenuhan tujuan yang lebih tinggi. Ini benar-benar ngasih perspektif beda sih soal ambisi dan pencapaian. Betul banget. Bab ini pada akhirnya dorong kita buat merenungkan keseimbangan krusial itu. Gimana caranya menikmati dan berkreasi di dunia materi ini tanpa kehilangan pandangan terhadap panggilan jiwa yang lebih dalam? Ini munculin sebuah pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda. Gimana Anda bisa secara sadar bedain antara dorongan ego yang cuma pengen ngalamin lebih banyak sensasi atau kepemilikan materi dengan bisikan otentik dari tujuan sejati Anda? Yang mungkin malah minta Anda buat belok arah, lepasin beberapa keterikatan, dan fokus ke panggilan jiwa itu. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih lanjut deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.